Di antara karya-karyanya beliau adalah kitab Ayyuhal Walad yang hari ini insya Allah akan kita kaji bersama Ustazah Halimah, dicetak pada tahun 1328 dan ini kitab ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman ya pada tahun 1838. Jadi kitab Ayyuhal Walad ini merupakan kumpulan nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang waktu itu meminta nasihat kepada beliau. Insya Allah mungkin sebelum kita mulai kita akan membaca doa pembuka majlis bersama-sama yang mungkin filenya atau doanya sudah ada di layar masing-masing kan ya, udah kelihatan? Insya Allah. Ya, yuk kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'ali wal naf'a wal intifa'a wal mudzakarah wal tadhkir wal ibadah wal bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala khairi mardati lillahi wa marqatihi wa qurbihi wa thawabihi. Ya amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah kita telah membaca doa pembuka majelis. Insyaallah setelah ini saya sudah bisa serahkan ke narasumber kita hari ini. Saya tidak perlu memperkenalkan lagi, waktu itu kita sudah berkenalan Ustazah Halimah Lidrus. Insyaallah untuk waktunya kami persilahkan kepada Ustazah Halimah Al-Mukarramah Ustazah Halimah Lidrus insyaallah. Tafadhol Ustazah. Mungkin ini layarnya di oh iya gimana nih, bentar ya biar bisa diganti ke kitabnya ya. Oh iya, Ustazah bisa langsung share. Kita bisa minta mic-nya yang lain dimatikan mungkin biar bisa. Oh iya, benar semuanya dimatiin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini saya di Jakarta dan teman-teman di Berlin semua ini ya. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama, mengikuti kajian bersama-sama yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai sebentar nih sambil belajar saya. Gimana nih? Ya, mengenai kitab Ayyuhal Walad, dan ini merupakan kitabnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Beliau ini menulis kitab Ayyuhal Walad ini sebagai jawaban dari pertanyaan seorang muridnya yang meminta beberapa nasihat, sekaligus juga meminta kepada beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Makanya kitabnya disebut dengan kitab Ayyuhal Walad. Nah, itu bukan judul yang sebenarnya ya, karena memang beliau sendiri tidak memberikan judul di tulisan tersebut. Sebenarnya bukan kitab jadinya. Itu hanyalah merupakan risalah,
surat jawaban kepada muridnya tersebut itu. Nah, karena diawali setiap paragrafnya dengan kata-kata ayyuhal walad, sehingga akhirnya kitab ini disebut dengan nama ayyuhal walad. Orang menyebut kitabnya dengan nama ayyuhal walad, yang artinya adalah wahai anakku. Anak yang dimaksud di sini adalah murid ya, anak murid. Diawali kitabnya dengan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang bermanfaat. Karena memang tidak semua ilmu membawa kemanfaatan. Ada juga ilmu yang tidak membawa kemanfaatan. Nah, ilmu yang tidak membawa kemanfaatan ini bisa dua jenis ilmu. Yang pertama, ilmu yang memang secara zatnya, secara dirinya memang tidak membawa kemanfaatan, bahkan malah kemudorotan. Misalnya ilmu sihir, misalnya ilmu cara menipu orang, ilmu cara memanipulasi data, misalnya. Itu juga ilmu juga, akan tetapi ilmu yang tidak bermanfaat. Atau ilmu yang tidak bermanfaat, itu juga ilmu yang sebenarnya ilmunya bermanfaat, akan tetapi dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu juga merupakan ilmu yang tidak bermanfaat. Misalnya, kita udah tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib, tapi tidak mengerjakan sholat tersebut. Nah, ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', salah satu doa beliau, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang dimaksudkan di sini lebih kepada ilmu yang kedua, yaitu jangan sampai kita sudah memahami ilmunya, sudah mengetahui ilmunya, akan tetapi tidak membawa efek kemanfaatan bagi kita sekalian. Itu yang Nabi Muhammad SAW berlindung darinya. Kemudian kita masuki ke halaman pertama. Itu saya sudah taruhkan di layar. InsyaAllah bisa terlihat semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan kitab Ayyuhal Walad. Saya akan baca bahasa Arabnya agar kita dapat kemanfaatannya insyaallah dari bahasa langsungnya Imam Al-Ghazali. Sebab kalau baca bahasa Arabnya atau bahasa aslinya dari Imam Al-Ghazali, insyaallah lebih berkah. Nanti baru sesudahnya saya akan bacakan terjemahannya. Dan saya sudah terjemahkan insyaallah dengan bahasa yang paling mudah, sehingga mudah untuk difahami oleh siapapun insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maaf ya, bentar dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. I'lam anna wahidan min at-talabati al-mutaqaddimin lazama hidmat al-Syekh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Washtaghala bit-tahsil wa qira'atil ilmi alayh hatta jama'a min daqaiqil ulum wastakmala fadail. ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله فقال إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري وأيها لا ينفع حتى أتركه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya kepadanya lah kami mohon pertolongan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, Tuhan penguasa semesta. Dan sesungguhnya akhir yang baik akan diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Dikisahkan bahwa seorang murid di masa lampau berguru kepada Imam Al-Ghazali dalam waktu yang lama,
hingga ia berhasil meraih ilmu yang banyak dan memahami akhlak untuk memperbaiki jiwanya. Kemudian sebuah pemikiran melintas di benaknya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Aku telah membaca ilmu pengetahuan, telah banyak membaca ilmu pengetahuan, dan menghabiskan masa panjang untuk belajar. Aku tentu harus tahu manakah dari kesemuanya yang akan bermanfaat dan menjadi penyebab kebahagiaanku di alam kubur kelak, dan manakah pula yang tidak aku perlukan sehingga dapat aku tinggalkan. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim. Beban pikiran tersebut menghantuinya. Fastamarrat lahu hadhil fikrah. Beban pikiran tersebut menghantuinya. Hatta kataba ila hadrat Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah lahu istifta'an. Hingga kemudian dia menulis surat kepada Imam Al-Ghazali untuk mendapatkan jawabannya. Wa sa'ala anhu masail, sekaligus juga untuk bertanya beberapa permasalahan lainnya. Wa altamis minhu nasihatan wa du'a. Tak lupa pula dia juga meminta nasihat dan doa. Gal, dia mengatakan dalam suratnya tersebut, wa in kana musannafatu syekh al-ihya wa ghairihi tashtamil ala jawabi masaili, lakinna maqsudi an yaktuba syekh hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati wa a'malu bima fiha muddata umri insyaallah ta'ala. Ia mengakhiri suratnya tersebut dengan sejumput harapan. Aku yakin jawaban pertanyaan-pertanyaanku ini pastilah terdapat. Dengar, Mak? Mak? Halo? Mohon ya kedengeran, dimatiin dulu ya mic-nya untuk yang masuk. Aku yakin jawaban pertanyaan-pertanyaanku ini pastilah terdapat dalam kitab-kitab karanganmu, wahai guru. Akan tetapi tujuanku menulis surat ini adalah agar engkau menuliskan sebuah buku saku untuk aku bawa kemana-mana dan dapat kupraktekkan sepanjang hidupku insyaAllah. Imam Ghazali kemudian menuliskan kitab Ayyuhal Walad ini sebagai jawaban atas surat muridnya tersebut. Kata Syekh, hadhihi risalah fi jawabih. Jadi surat ini merupakan, atau kitab ini merupakan jawaban atas permintaannya Syekh tersebut. Ya, sekali lagi, nama kitab ini Ayyuhal Walad bukan merupakan nasihat orang tua kepada anak, akan tetapi merupakan nasihat guru kepada muridnya. Yang mana para guru-guru itu sejatinya adalah orang tua bagi murid-muridnya. Karenanya Imam Ghazali membahasakan muridnya tersebut dengan panggilan Ayyuhal Walad, wahai anakku. Teman-teman, saudariku sekalian, di sana, di Berlin sana, dalam hidup itu kita punya orang tua ada 3. Yang kalau tidak ada salah satunya, ya kita menjadi yatim ya. Yang pertama, orang tua adalah orang tua yang melahirkan kita. Yang kita berdoa, mudah-mudahan teman-teman yang masih pada punya orang tua juga orang tuanya biar pada sehat, biar semuanya dalam keadaan menyenangkan. Saya kalau ditanya, Ustazah kalau doain orang tua doa apa? Saya bilang, doa saya minta ya Allah, Engkau memerintahkan kami sebagai anak untuk membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, saya seringkali tidak mampu melakukannya. Karenanya saya mohon padamu ya Allah, bahagiakanlah mereka untuk saya. Bahagiakanlah mereka untuk kami anak-anaknya. Sebab kami ingin menjadi anak-anak yang dapat membahagiakan orang tua kami. Harapannya gitu, biar orang tua kita bahagia dimanapun saja mereka berada. Dan tentu saja meskipun orang tua kita telah berada dalam alam kubur misalnya, mungkin bagi teman-teman ada yang orang tuanya sudah berada dalam alam kubur, kita tambah tidak memungkinkan lagi untuk dapat membahagiakan orang tua kita di sana. Kita tidak bisa merapikan bajunya,
kita sudah tidak mungkin lagi menyuguhkan makanan untuknya, kita sudah tidak bisa lagi mengajaknya bercanda. Karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan mereka, menjamu mereka, melayani mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala melakukan itu kepada hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan orang tua kita dimanapun dan kapanpun saja mereka berada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang tua yang kedua adalah orang tua yang juga harus kita hormati, harus kita sayangi, yaitu orang tua yang kita menikah dengan anaknya. Kalau di Jakarta bahasanya mertua ya. Nah ini saya nggak tahu kalau di Berlin. Mertua juga pastinya kan dalam bahasa Berlin. Jadi ini orang tua yang ini juga harus kita hormati dalam artian mereka adalah orang-orang yang kita bersama dengan anaknya. Dan kalau kita punya anak, maka anak kita ini yang lahir dari rahim kita adalah cucu-cucu bagi mereka. Karenanya juga harus kita perhatikan perasaan hatinya, jangan tersinggung, jangan menyinggung mereka, jangan mudah tersinggung atas perlakuan mereka. Dan juga untuk kita menyayangi mereka sebagai bagian dari kita menyayangi anak mereka. Maksudnya jangan sampai mau sama anaknya doang tapi nggak mau sama orang tuanya gitu. Kita mau sama suami kita tapi kita nggak mau sama orang tuanya. Kita harus sayangi mereka dan jangan ada persaingan-persaingan. Hidup ini bukan persaingan, teman-teman. Jadi jangan coba-coba untuk berbuat seperti itu karena balasannya hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Orang yang suka mencegah suaminya untuk berbuat baik pada orang tuanya, nanti Allah akan jadikan anak-anaknya dicegah oleh pasangannya atau oleh suami atau istrinya untuk berbuat baik padamu. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Kata Nabi Muhammad, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu, niscaya kamu akan mendapati anak-anakmu berbakti padamu. Jadi balasan bakti sama orang tua termasuk juga membiarkan suami kita berbakti kepada orang tuanya dan ikut serta juga untuk menghormati mertua kita sebagai bagian dari penghormatan kepada orang tua. Nah, itu juga merupakan amal ibadah yang dipersegerakan balasannya di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Sebagaimana sebaliknya, durhaka pada orang tua atau mencegah anak untuk berbakti kepada orang tuanya atau mendorong suami untuk durhaka kepada orang tuanya, itu adalah merupakan dosa yang Allah akan persegerakan. Datang azabnya, datang hukumannya dari dunia sebelum kelak di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari semuanya. Jadi orang tua itu ada 3, al-aba thalathah, bapak itu ada 3 atau ibu juga ada 3 gitu ya. Jadi nih yang pertama adalah orang tua kita yang membuat kita terlahir di atas muka bumi ini. Yang keduanya adalah orang tua yang kita menikah dengan anak mereka. Kemudian yang berikutnya adalah para guru-guru yang membesarkan, yang membiarkan tumbuh atau yang menumbuh kembangkan ruh kita. Jadi kalau orang tua itu membesarkan badan kita, memastikan kita tumbuh hidup sebagai seorang anak yang sehat, seorang anak yang kuat, nggak sakit-sakitan, nggak mudah terkena penyakit dan lain sebagainya. Kita jaga itu sebagai orang tua kepada anak kita, maka guru pun juga melakukan hal yang sama, bahkan kepada sesuatu yang lebih penting daripada badan, yaitu ruh manusia. Ruh kita ini membutuhkan guru, membutuhkan seorang guru untuk bisa membesarkannya, untuk bisa meninggikannya, untuk bisa memuliakannya, menjadikan ruh kita besar, menjadikan ruh kita tinggi, dan menjadikan ruh kita agung insya Allah dengan memiliki guru-guru tersebut.
Nah, kalau kemudian orang dikaruniai seorang guru, maka dia harus memuliakan guru tersebut seperti kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Dia muliakan, dan kalau dia tidak melakukan itu, tidak berbakti kepada gurunya, maka dia termasuk di antara murid yang durhaka gitu. Nah, kalau orang nggak punya guru, apa yang harus dilakukan? Maka dia harus memintanya kepada Allah. Dia harus mencarinya. Tapi sebelum mencari, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab memiliki guru ini adalah kesempurnaan bagi ruh. Nah, orang yang tidak memiliki guru, dia tidak memiliki orang yang membuatnya bertumbuh ruhnya. Sama dengan anak yatim, gitu kan? Nggak punya orang tua. Kalau saya ditanya, Ustazah, apakah orang yang memiliki guru udah pasti baiknya, udah pasti benar hidupnya, udah pasti bagus hatinya? Belum tentu. Sama halnya dengan orang kalau punya orang tua, apakah udah pasti baiknya anak tersebut? Belum tentu juga. Apakah udah pasti sehatnya anak tersebut? Belum tentu juga gitu. Akan tetapi memiliki orang tua tentu saja jauh lebih mudah bagi seorang anak untuk tumbuh kembang badannya, sebab ada yang ikut serta mencarikan nafkah bagi dia, ada yang kalau dia masih bayi gitu kan, ada yang gantiin popoknya, ada yang bersihin badannya, ada yang menyuapinya, ada yang menyusuinya, ada yang melakukan berbagai macam hal dari pengkhidmatan kepada anak tersebut. Jadi memiliki guru bagi manusia ya, bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, itu seperti seorang anak yang memiliki orang tua. Ya, seperti seorang anak yang memiliki orang tua, artinya itu akan jauh lebih memudahkannya untuk berkehidupan. Apakah seseorang yang nggak punya guru pasti bakalan salah hidupnya? Belum tentu. Apakah orang kalau nggak punya guru pasti tersesat jalannya? Belum tentu juga, teman-teman saudara sekalian. Sama halnya dengan apakah anak yatim pasti dalam keadaan terbengkalai, pasti hidupnya nggak benar gitu kan? Belum tentu juga. Biasanya akan ada orang-orang yang membantunya gitu. Ketemu sama orang-orang yang akan peduli kepada orang tersebut kalau orang tersebut mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kan sangat mungkin sekali bahwa orang kalau nggak punya orang tua, dia hidup dalam keadaan terbengkalai, dalam keadaan menggelandang atau nggak jelas hidupnya gitu ya. Sama halnya dengan seorang muslimah, seorang mukminah kalau nggak punya guru, sangat mungkin sekali untuk tersesat dalam kehidupannya. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Faman yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yudlilillah" di surat Al-Kahfi itu ya. Saya enggak ingat pasti ayat berapa. Coba sambilan saya lihat. "Wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida." Artinya siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahu waliyan mursyida, dia tidak akan mendapati guru yang dapat membimbing dia ke jalan yang benar. Artinya lagi bahwa orang yang sama Allah dikaruniai guru, insya Allah adalah orang-orang yang dikaruniai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan dia berada di jalan yang lurus. Karenanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada dalam jalan yang lurus di bawah bimbingan para guru-guru kita, insya Allah. Begitu. Kemudian kalau saya ditanya, Ustazah, apa kriterianya guru sehingga kita bisa berguru kepada orang tersebut? Nah, ini nanti di dalam kitab ini akan ada pembahasan mengenai hal tersebut. Nah, teman-teman saudaraku sekalian, tadi sudah saya bahas mengapa kitabnya namanya Ayyuhal Walad. Sekali lagi, ini kitab bukan cara mendidik anak ya, atau nasihat orang tua kepada anak, karena kan memang dari judulnya kan duhai anakku gitu, seolah-olah nasihat orang tua pada anaknya. Bukan, ini adalah nasihat Imam Ghazali kepada muridnya, sebab beliau menganggap
anak muridnya itu adalah seperti anak-anak beliau sendiri, dan memang seperti itu para orang tua mendidik ruh dari anak muridnya sehingga menjadikan mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disampaikan bahwasanya seorang murid dari Imam Ghazali berguru lazam. Al-Imam Al-Ghazali lazam itu berarti tinggal untuk waktu yang lama. Dan kalau saya perhatikan murid-murid pada zaman dahulu gitu ya, seperti Imam Syafi'i misalnya, Imam Malik misalnya, Imam Nawawi dan lain-lainnya, itu saya dapati mereka memang bergurunya itu nggak sebentar-sebentar gitu. Pesantren istilahnya itu nggak ada yang sebentar pesantrennya. Saya pesantren 12 tahun. Rasanya kalau dibandingkan dengan orang-orang zaman sekarang, mereka dengarnya kayak lama gitu. Padahal kalau baca dari sejarahnya para ulama-ulama, itu masa belajar saya 12 tahun nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan masa belajarnya para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik itu 20 tahun. Ini baru yang kepada Imam Malik. Belum kepada imam-imam yang lainnya seperti Syekh Waqi misalnya. Imam Ghazali kan Imam Syafi'i kan juga berguru kepada Syekh Waqi juga, yang beliau tuliskan dalam bait yang terkenal itu kan, sa'altu syakautu ila waqi'in su'ahifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Katanya Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku dan dia memberitahu padaku untuk meninggalkan maksiat. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada muridnya Imam Ghazali, ini memang sudah berguru kepada Imam Ghazali di waktu yang sangat lama, dan bergurunya juga enggak asal-asalan, benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh kepada Imam Al-Ghazali tersebut. Akan tetapi kemudian dia berjumpa beberapa iskal, beberapa permasalahan-permasalahan yang muskil, yang dia ingin bertanya secara langsung hal tersebut kepada Imam Al-Ghazali. Beliau pun kemudian menuliskan surat kepada Imam Ghazali dengan harapan agar Imam Ghazali menuliskan jawabannya dalam sebentuk tulisan. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, dia bilang, aku telah membaca banyak sekali ilmu pengetahuan dan sudah menghabiskan masa panjang untuk belajar. Ini belajarku ini udah lama bener gitu, entah 20-30 tahunan barangkali begitu ya. Tapi dia bilang saya mesti tahu nih dari kesemua ilmu ini mana yang manfaat sehingga menjadi prioritas dalam kehidupan saya, dan mana ilmu yang kiranya tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya. Mana di antara ilmu yang saya dapat ini yang bisa membahagiakan saya di kubur nanti, dan mana ilmu yang tidak akan berpengaruh pada saya untuk kubur saya nanti, sehingga saya perlu meninggalkannya. Saya nggak tahu nih sisa umur saya berapa, jadi sebelum kemana-mana dia bilang, izinkan saya untuk bertanya ini kepadamu, wahai Imam Ghazali, sehingga saya akan memprioritaskan diri di sisa kehidupan saya ini, ilmu yang mana yang akan saya lebih dalami, yang akan saya praktekkan, dan yang akan mungkin saya ajarkan kepada orang lain gitu. Sebab dia bilang, saya takut juga. Saya baca hadisnya Nabi Muhammad, salah satu dari yang dimohonkan oleh Nabi untuk berlindung darinya adalah dari ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad bilang, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini sebenarnya ada 4 ya Nabi Muhammad berlindungnya ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbin la yahsha wa ainin la yadma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak, dari amal yang tidak terangkat, artinya tidak diterima. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk. Aku berlindung kepadamu dari dari mata yang kering,
tidak mudah untuk menangis. Gitu ya. Jadi keempat hal ini itu dimintakan perlindungan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Karenanya saya sangat berharap ibu-ibu ini jangan suka ngelarang anaknya nangis. Gitu. Itu hal yang bagus teman-teman saudaraku sekalian. Nabi sampai berlindung dari mata yang nggak bisa nangis. Karena itu bukan perkara yang baik gitu ya. Mau laki-laki ataupun perempuan baik untuk menangis. Jadi kalau misalnya anaknya lagi nangis, jangan bilang, "Nak, kamu laki-laki nggak boleh nangis." Nah, ganti itu dengan ucapan, "Nak, kamu laki-laki hebat. Kamu hanya menangis untuk urusan-urusan yang besar." Gitu kan, dikasih tahu. Sebab kalau kamu bilang laki-laki nggak boleh nangis, kamu nanti akan dihadapkan fatwa, dihadapkan fakta bahwasanya Nabi Muhammad itu banyak nangis. Nabi Muhammad itu nangisnya lebih banyak daripada tertawanya. Nabi Muhammad banyak menangis. Sayyidina Abu Bakar tukang nangis, teman-teman saudara sekalian. Sangat mudah menangis Sayyidina Abu Bakar. Dengar tentang rahmatnya Allah, berlinang air mata haru beliau. Sayyidina Umar suka nangis. Sayyidina Umar mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan tentang huru-hara hari kiamat, tentang keadaan-keadaan di padang mahsyar, sangat mudah menangis beliau. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang soleh, solehah di masa-masa terdahulu maupun di masa-masa sekarang sangat mudah menangis hati mereka karena lembutnya, sangat mudah menangis mata mereka karena lembutnya hati mereka. Jadi ini keempat hal ini ya. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keempat hal ini. Ilmu yang tidak bermanfaat, amal ibadah yang tidak terangkat atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena meskipun sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau nggak diterima sama Allah, siapa yang mau nerima? Kalau diterima sama Allah, oh luar biasa sekali balasannya. Amal ibadah kita ini, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi Muhammad, 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu ya, 2 rakaat aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang lain, 6 rakaat fima bainal maghrib wal isya. Lam yatakallam fima bainahunna ya'dilnal ibadah 12 sanah. 6 rakaat antara maghrib dan isya. Belum berbincang-bincang urusan dunia di antara kesemuanya, maksudnya dari maghrib sampai ke 6 rakaat tersebut, belum berbincang-bincang urusan dunia, belum ngobrol gitu. Kata Nabi Muhammad, itu setara dengan ibadah 12 tahun. Kalau diterima. Jadi amal ibadah ini kalau diterima luar biasa sekali teman-teman saudariku sekalian. 2 rakaatmu segitu aja bisa bernilai lebih baik daripada dunia dan seisinya. Akan tetapi kalau nggak diterima, kamu nyumbang bikin masjid sekalipun segitu besarnya, berapa miliar uang yang kamu keluarkan, kalau Allah nggak mau terima, kamu pikir mau diterima sama siapa? Menjadi habaan manthur, menjadi sesuatu yang nggak ada artinya apa-apa. Kita udah pergi ke Ka'bah, kita udah tawaf, kita sudah sa'i, kita sudah melakukan berbagai macam hal. Kalau nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian bilang hajuk merdud, hajimu ditolak, siapa yang akan menerima haji tersebut? Tidak ada dan tidak ada artinya apa-apa, naudzubillah min dzalik. Makanya memang Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, liyakun qabulul amal indak ahammu ilaika minal amal nafsuh. Hendaklah kamu memikirkan apakah amal saya ini layak diterima oleh Allah, itu lebih kamu prioritaskan daripada melakukan amal itu sendiri. Jadi fokus kita jangan hanya kepada besarnya amal atau kuantitas amal tersebut gitu ya. Kalau sedekah misalnya gitu berapa kisarannya, kalau kemudian kita baca Al-Quran berapa banyak ayat yang kita baca, kalau kita sholat berapa rakaat yang kita sholati. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan fokusmu itu kepada kuantitas, kepada jumlahnya amal, akan tetapi fokusmu seharusnya adalah kepada diterimanya amal tersebut. Apakah amalmu sudah layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang seharusnya menjadi pemikiran kita, sebab apabila amal diterima sama Allah, yang sedikit dibesarkan oleh Allah. Apabila amal diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang kurang-kurang ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikannya berlipat ganda, menjadi begitu banyak
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila satu amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun, ia hanya menjadi seperti buih di lautan. Ia hanya seperti debu yang berterbangan, hilang begitu saja, tidak ada artinya apa-apa. Ya, Nabi Muhammad berlindung dari keempat hal ini. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak diterima, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Dan yang keempat, dari mata yang tidak bisa, yang kering, sulit untuk mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah, karena haru kepada nikmat-nikmatnya Allah, karena cinta, karena rindu kepada Allah dan kepada Rasulullah misalnya gitu. Nah, air matanya sulit sekali untuk menangis karena hal-hal yang seperti itu, tapi malah justru mudah menangisnya karena tersinggung sama ucapan orang, mudah menangis karena merasa terbolimi, merasa tersakiti, merasa jadi orang yang merana hidupnya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang dimintakan perlindungan oleh Nabi Muhammad alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik juga bagi kita untuk membaca doa tersebut ya. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la yadma'. Ya Allah, aku berlindung kepada wa ainin la tadma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak diterima, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dan dari mata yang kering tidak mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bilang, saya pengen tahu nih ilmu apa nih yang bisa membahagiakan saya dalam alam kubur. Saya nggak mau belajar lama-lama, begitu masuk dalam alam kubur ternyata nggak ada apa-apa. Ternyata nggak ada hasilnya apa-apa. Nah, karena itu kemudian dia nanya kepada Imam Ghazali nih, beban pikiran ini menghantui dia. Dia merasa perlu berkirim surat kepada Imam Ghazali untuk mendapatkan jawabannya, sekaligus untuk bertanya beberapa permasalahan yang lainnya. Kemudian dia pun menuliskan, tolong bantuin dong, nggak bisa dibuka ini, nggak bisa di scroll. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Tak lupa dia pun meminta nasihat kepada Imam Ghazali dan juga minta doa. Karena memang kita tuh kalau sama guru, sama ulama, bahkan sama orang soleh, nah itu kalau kita berjumpa sama mereka, tentu aja ya, kita tidak akan meminta dunia kepada mereka gitu kan. Akan tetapi yang kita minta dari mereka itu dua hal, yaitu nasihat dan doa. Kalau doa, memang Nabi Muhammad alaihissalam menyuruh kita bukan hanya kepada orang soleh, bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada ulama aja. Tapi doa ini kata Nabi Muhammad, iltamisu min ikhwanikumud doa. Mintalah kepada saudara-saudaramu sama muslim doa. Karena kamu tidak pernah tahu doa dari lisan siapa akan diijabah oleh Allah. Karena jadi kebiasaan, saya pernah tinggal di kota Hadramaut, di Tarim tepatnya ya, di Provinsi Hadramaut, di negara Yaman. Nah, saya pernah tinggal di sana 4,5 tahun. Dan di masa itu, subhanallah, orang di sana terbiasa satu negeri, semuanya itu kalau ketemu, mereka akan meminta doa sebelum meminta hal apapun. Maksudnya sebelum kenalan sama seseorang, itu yang akan pertama diminta adalah doa. Gitu. Jadi kita ketemu sama orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, id'ili. Itu menjadi kalimat pertama sesudah menyapa. Habisnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, yang pertama diminta adalah id'ili. Sebelum tanya alamatnya ini di mana, atau sebelum apa kabar kamu gitu. Itu biasanya orang di sana terbiasa untuk meminta doa. Dan saya pernah penasaran, sehingga ketika ada orang-orang yang bertanya kepada saya, bilang sama saya misalnya, id'ili gitu, doakan saya tanya, apa yang kamu minta gitu, maksudnya apa, saya harus berdoa apa buat kamu gitu. Saya harus berdoa apa buat kamu, itu dia kebanyakannya, orang sana ketika saya tanya seperti itu, mereka akan bilang gitu, id'ili bihusnil khotimah. Doakan saya agar saya dikaruniai kematian husnul khotimah. Subhanallah, luar biasa sekali nih ya. Itu menjadi prioritas doa mereka di saat mereka minta doa. Ketika saya pulang ke Indonesia, ketika ada orang bilang misalnya, Ustazah doain saya tanya, kamu minta didoain apa? Biasanya doain saya Ustazah biar jodoh cepat datang.
atau misalnya biar rumah cepat lunas, atau biar pekerjaan nih lagi susah gitu sekarang. Ya kebanyakan urusan-urusan dunia gitu. Yang dari sana saya tahu ternyata kebanyakan prioritas orang kita nih ya, orang Indonesia prioritasnya adalah masih dunia. Sementara di kota Hadramut sana mungkin karena bimbingan dari para ulama-ulamanya, mereka sudah tahu mana sisi prioritas untuk mereka mintakan sehingga kebanyakannya doanya minta husnul khotimah, kalau tidak mereka doakan saya agar Allah ampuni dosa saya. Subhanallah. Itu kayaknya langsung jelek banget ke hati saya sambil mikir, ini kayaknya yang didoakan, yang dimintakan berdoa lebih banyak nih dosanya dari yang meminta untuk didoakan. Jadi seperti itu teman-teman saya sekalian, meminta doa itu penting untuk kita lakukan di saat kita berjumpa dengan siapapun. Dan itu bagian kalau kita melatih diri untuk setiap kali bertemu dengan orang kita minta doa kepada orang tersebut, itu merupakan bagian dari cara kita untuk berhusnudzon kepada orang. Karena coba perhatikan, kalau kamu ngerasa orang tersebut adalah orang yang buruk di hadapan mata kamu, rasanya sulit deh kamu mau minta doa sama dia. Pasti malah kamu akan kalau dibilang misalnya, minta doa sama orang itu, "Oh ngapain, mestinya dia yang minta doa sama saya." Gitu kan. Kayaknya kesannya seperti itu gitu. Nah itu jadi, ketika Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk minta doa kata Nabi, sama saudara-saudara kamu sesama muslim. Bukan hanya ulama, tapi siapapun kita kalau ketemu sama orang lain, kita diminta untuk minta doa kepada orang tersebut. Itu adalah merupakan cara Nabi melatih diri kita untuk bisa husnudzon kepada orang lain. Kalau kita ketemu dengan yang lebih muda dari kita, kemudian kita bilang, "Doakan saya." Adalah karena kita berpikir bahwa dia nih masih muda, dosanya masih belum banyak kayak saya. Kalau kita datang kepada orang tua, kemudian kita bilang, "Doakan saya." Itu karena kita berpikir bahwa doa dia lebih mustajab dibandingkan doa saya, karena amal ibadah dia udah lebih banyak daripada saya. Ketika kita doa berminta kepada orang alim, gitu ya, orang yang berilmu, kita akan berpikir bahwa, wah dia dengan ilmunya pasti lebih baik daripada saya, sehingga saya perlu untuk minta doa kepada dia. Kalau kita berjumpa dengan orang yang tidak berilmu, orang yang sangat bodoh misalnya, atau bahkan orang baru masuk Islam misalnya gitu, kita minta doa kepada dia, karena kita pikir kalau dia berbuat kesalahan karena didasari dengan rasa tidak tahu, sementara kita berbuat kesalahan padahal kita sudah tahu hukumnya. Dan tentu saja berbuat kesalahan sudah tahu hukumnya itu jauh lebih jelek dibandingkan dengan mereka yang mengerjakan sesuatu karena tidak tahu hukumnya gitu. Jadi kepada siapapun kita meminta doa adalah karena kita pikir bahwa orang tersebut itu doanya lebih mustajab daripada kita gitu. Dan memang setiap orang muslim, setiap orang mukmin itu memiliki keberkahannya masing-masing, teman-teman. Dan ini juga penting buat saya sampaikan kepada teman-teman di sana, bahwa setiap orang punya keberkahannya masing-masing, punya kebaikannya masing-masing, punya kesempatan, punya kans, punya peluang untuk bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Andai tidak karena itu, iman sudah akan tercabut dari dalam hatinya. Andai tidak karena kebaikannya yang Allah lihat ada dalam hatinya, niscaya Allah sudah akan mencabut keimanannya. Maka kalau kamu berjumpa dengan umat Islam, dimanapun saja berada, pastikan bahwa mereka memang orang-orang yang memiliki peluang, memiliki kesempatan, memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya dalam pandangan zahir kamu sepertinya dia bukan orang yang ahli taat, misalnya mohon maaf teman-teman saudara sekalian, auratnya masih terbuka kemana-mana. Siapa tahu dia lebih baik darimu dalam urusan yang lain. Mungkin memang dalam menutup aurat kamu lebih baik, tapi dalam urusan yang lain belum tentu. Dia mungkin punya anak yatim yang dia tanggung. Dia mungkin adalah seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Mungkin dia adalah seorang istri yang pandai membahagiakan suaminya. Mungkin dia adalah orang yang punya banyak sedekahnya. Dan kamu tidak tahu, mungkin ada malam-malamnya yang dia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan linangan air mata. Kita tidak pernah tahu teman-teman saudaraku sekalian. Maka berjumpa dengan siapapun, tanamkan dalam hatimu bahwasanya
dia lebih baik daripada saya perlu minta doa kepada orang tersebut, karena meskipun dalam pandangan saya dia sepertinya kurang baik, kurang soleh, kurang soleha, akan tetapi kita tidak pernah tahu penilaian Allah kepada orang tersebut. Itu ya, minta doa. Nah, kalau untuk urusan minta nasihat, memang minta nasihat jangan kepada setiap orang. Kita jadi bingung mana yang mesti kita dengarkan. Mintalah nasihat kepada seseorang yang memiliki sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta nasihat, itu mintalah nasihat kepada seseorang yang dia memiliki sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini minta nasihat kepada orang yang seperti ini setara istikharah. Setara istikharah, sebab istikharah itu kan minta jawaban dari Allah. Nah, sementara mereka-mereka ini yang punya sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu persis apa yang Allah inginkan. Karenanya kemudian, kalau kamu mau minta nasihat, mintalah nasihat kepada orang yang memiliki hubungan batin, sambungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para ulama, teman-teman saudariku sekalian, yang mereka mempelajari firman Allah, mereka mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mereka cinta kepada Allah, mereka menempuh jalan menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang lain-lain sibuk dengan urusan mereka, yang mereka sibukkan adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan menjadi tiang-tiang bagi agama ini, dan kepada merekalah kamu meminta nasihat. Kalau kamu berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, mintalah nasihat, dan kalau memang dia dekat denganmu, memungkinkan padamu, jadilah seseorang yang dapat berguru kepada orang yang seperti itu, maka kamu akan bersama dengan mereka berada di jalan yang benar, di Atau jalan enggak pakai wifi ya? Pakai. lebih. Afifah, ada yang mau disampaikan? Ya, ada yang masuk Ustazah, jadi ini baru di-mute tadi. Oh, oke. Tapi nggak ada masalah dengan suara, sinyal, dan lain sebagainya? Nggak ada, insya Allah jelas semua. Ya, insya Allah ya. Saya lanjutkan ya. Jadi meminta nasihat kepada mereka-mereka ini ya, para ahlil gulub, orang-orang yang memiliki sambungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ada hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, yang hati mereka selalu sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu tenang hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berjumpa dengan seorang di antara mereka, mintalah nasihat. Biasanya subhanallah, memang saya beberapa kali berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, meminta nasihat itu benar-benar seperti orang sakit minta obat pada dokter yang profesional ya. Obatnya tuh langsung, ucapannya itu langsung mengena betul-betul gitu kepada hati kita masing-masing. Jadi minta kepada ulama, minta kepada orang yang memiliki sambungan hati, nasihat-nasihatnya. Saya di buku Bidadari Bumi juga ada cerita tentang beberapa orang di antara mereka. Misalnya Hubabah Bahiyah itu ya. Saya banyak sekali mendapatkan nasihat-nasihat dari Hubabah Bahiyah. Salah satu dari nasihatnya misalnya, Halimah, jangan sampai penilaian orang lain kepadamu mengaburkanmu dari penilaianmu terhadap diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu tentang dirimu kecuali dirimu sendiri. Jangan sampai dipuji-puji orang, kamu jadi lupa siapa kamu gitu. Subhanallah. Kadang-kadang Hubabah Bahiyah juga bilang gitu. Kalau ada orang memuliakan kamu, itu bukan karena kamu memang berhak atas hal itu, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu baik menutupi aibmu di hadapan hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang yang memuji, jangan kegedean kepala, gitu ya. Nah, itu semuanya adalah karena kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nasihat-nasihat yang saya dapat dari guru-guru yang bisa saya jadikan pegangan sampai dengan saat ini gitu. Hubabah Maryam pernah bilang sama saya, Halimah, kesenangan manusia itu ada ukurannya. Kalau kamu banyak
memakainya, banyak memakai jatahnya itu. Jadi semacam ada kuotanya gitu ya. Kesenangan hidup manusia itu ada kuotanya. Kalau kamu banyak pakainya di awal bulan, maksudnya kalau kamu banyak makainya di masa muda kata beliau, kamu akan kekurangan itu di masa tua. Jadi kalau kita kebanyakan tidur nih di waktu muda kita, jangan salahkan siapa-siapa kalau di akhir hidup kita malah dikasih insomnia. Kurang lebih seperti itu, karena jatah tidur kita tuh udah kepanjangan, udah kepanjangan di masa mudanya gitu. Kata beliau seperti itu, jatah kesenangan manusia ini sudah ada takarannya masing-masing. Kalau kamu banyak makainya di masa muda, hidup kamu tuh kamu pakai buat senang-senang terus, buat ketawa-ketawa terus, buat makan tanpa terkontrol gitu kan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau di akhir hidupmu kalau dikasih panjang umur, nah kamu akan kekurangan itu gitu. Jadi yang banyak makan manis-manis di akhir hidupnya dikasih diabetes, nggak boleh makan manis, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, itu adalah nasihat yang terus tuh saya ingat-ingat gitu kan. Jadi kalau mau lalai terus gitu, saya jadi mikir-mikir, wah ini kalau umur saya sampai tua, jangan-jangan saya akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan. Kita minta sama Allah untuk terus-terusan dijaga sama Allah insyaallah. Amin. Jadi sekali lagi, kalau kita berjumpa dengan orang-orang soleh, maka kita meminta nasihat kepada mereka, orang soleh, orang ulama, maksudnya orang yang berilmu gitu ya, itu bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik pada kita. Tapi kalau doa, siapapun mintalah kepada mereka doa tanpa terkecuali. Ya, apalagi orang tua, apalagi guru gitu ya. Tentu mereka doanya untuk kita anak-anaknya itu lebih besar lagi gitu. Lebih besar lagi. Dan tentu ketika kita memintanya, maka mereka akan lebih perhatian lagi untuk mendoakan kita. Ia kemudian mengakhiri suratnya tersebut dengan berkata, saya yakin jawaban pertanyaan-pertanyaan ini pasti terdapat dalam kitab-kitab karanganmu, wahai guru. Karena Imam Ghazali itu merupakan Sayyidul Mu'allifin, merupakan pemimpin para penulis kitab ya. Merupakan pemimpin dari para penulis kitab, sehingga banyak sekali karangan-karangan Imam Ghazali. Kata beliau, saya yakin wahai guru bahwa semua jawaban pertanyaan saya ini sudah ada engkau tuliskan di dalam kitab-kitabmu itu. Akan tetapi saya tetap memintanya padamu agar engkau menuliskan dengan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan bisa saya bawa kemanapun jadi semacam buku saku gitu. Dari sini juga kita tahu bahwa meminta hal-hal yang seperti ini kepada orang tua kita ataupun kepada guru-guru kita itu adalah sesuatu hal yang boleh-boleh aja, sesuatu hal yang bagus-bagus saja. Gak apa-apa, mintalah kepada gurumu kalau kamu pengen sesuatu gitu ya, meskipun hak mereka apakah mereka mau mengabulkannya atau tidak, hak mereka apakah mereka mau meluluskan permintaanmu atau tidak, tapi nggak apa-apa, coba aja itu, coba lakukan itu untuk guru-guru kita, atau kalau kita ketemu orang soleh gitu kan, minta dituliskan bismillah misalnya, atau minta dituliskan sholawat apa atau doa apa yang baik buat kita, itu silakan aja lakukan hal-hal yang seperti itu kepada orang-orang yang mulia yang kita temui dalam kehidupan kita. Kemudian beliau bilang agar menuliskannya untuk jadi buku saku yang bisa saya bawa kemanapun saya pergi dan dapat saya praktekkan sepanjang hidup saya insya Allah. Dan ini saya kira ya, murid ini memang ketika menuliskan pertanyaan-pertanyaannya dan juga meminta nasihat dan doa dari Imam Ghazali, memang adalah seorang yang niatnya sangat baik dan juga hatinya sangat tulus, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya bagi orang tersebut, akan tetapi juga bagi generasi demi generasi sampai ke zaman sekarang ini. Dan itu yang paling penting, itu niat yang benar sama hati yang tulus. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, saya kalau perhatikan gitu kan, sampai dengan saat ini tidak ada buku, tidak ada kitab yang lebih bermanfaat dari kitabnya orang-orang soleh.
Zaman sekarang ini kan sebenarnya mau bikin kitab itu kan gampang banget. Mau nyari referensi, bikin buku gitu ya. Zaman sekarang kan gampang banget. Mau nyari referensi apapun udah ada. Tinggal buka internet, buka referensi ada semuanya gitu. Mau cari pendapatnya ulama siapapun ada di internet gitu. Akan tapi subhanallah bersama dengan kemajuan zaman, bersama dengan banyaknya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, Allah tetap memberikan kemanfaatan kepada kitab-kitab yang ditulis sama orang-orang yang kayak Imam Al-Ghazali. Kitabnya siapa yang lebih terkenal daripada Ihya? Saya tidak pernah mendapati ada kitab lebih terkenal daripada Ihya, teman-teman saudaraku sekalian. Gitu kan? Imam Ghazali dengan Ihya-nya, Imam Nawawi dengan Majmu'-nya gitu kan, dan begitu banyak ulama-ulama yang sangat terkenal yang kemudian begitu meluas ilmunya gitu. Padahal pada zaman tersebut mau nyari referensi bukan hal mudah, mau nyari percetakan deh anggap gitu, bahkan mau nyari orang yang nulis gitu ya, bukan hal yang mudah gitu. Mau nyari tintanya, bolpen itu bukan hal yang mudah. Akan tetapi teman-teman saudaraku sekalian, bersama dengan segala keterbatasan mereka, Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu mereka menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya pada zaman hidup mereka, akan tapi bahkan ribuan tahun sesudah mereka tiada, tetap ilmunya menjadi sesuatu hal yang terus dibahas sampai di zaman sekarang ini, menjadi sesuatu yang bisa menghidupkan hati orang sampai di zaman sekarang ini. Semuanya itu terjadi karena kebaikan hati mereka, kesolehan niat mereka. Jadi mereka nulisnya itu pakai niat gitu. Nulisnya itu pakai niat. Niatnya bukan main-main, ya Allah. Saya menulis ini karena saya ingin hamba-hambamu menjadi orang yang mengerti jalan menujumu. Niat-niat mereka sangat soleh-soleh. Tidak ada yang berharap, nih lumayan nih, kalau dicetak sekian banyak keuntungannya sekian misalnya. Atau saya nih dengan buku, dengan kitab ini nih, nanti anak keturunan saya menjadi anak-anak yang terkenal karena dia adalah anaknya penulis kitab ini, kitab itu. Itu tidak ada sama sekali niatan dunia dalam hati mereka. Bersama dengan itu, mereka memiliki ketulusan hati yang membuat mereka menjadi kitab-kitab karangan mereka menjadi kitab-kitab yang terus bermanfaat sampai zaman sekarang. Saya pernah dengar satu keterangan dari guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid, bahwa kitab Abi Syuja itu ditulis sama penulisnya, yaitu Syekh Abu Syuja, kemudian melemparkannya ke sumur. Jadi kitabnya itu sesudah beliau selesai nulisnya, beliau datang ujub. Beliau datang kayak udah bikin sesuatu hal yang bagus gitu. Jadi dia kemudian merasakan ujub tersebut, dia perangi. Dia bilang, ya Allah, saya tidak mau ada sesuatu yang saya lakukan, tapi ternyata tidak saya lakukan karenamu. Karenanya ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, untuk kitab ini berikan kemanfaatan pada saat di mana saya sudah tidak mungkin lagi kedatangan ujub. Beliau melemparkannya ke sumur. Ketika beliau meninggal dunia, orang mendapati satu kitab ngambang di sumur, sehingga mereka mengambilnya, kemudian membacanya, mencetaknya, dan bermanfaat sampai di zaman sekarang. Subhanallah. Itu ya, itu adalah karena bagusnya niat mereka itu. Saya juga pernah dapat cerita juga dari guru saya Al-Habib Umar bin Hafid tentang guru beliau, yaitu Habib Ismail bin Yahya. Habib Ibrahim bin Yahya. Salah satu guru beliau. Itu beliau menulis bait-bait syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW 1000 bait. Teman-teman, bukan main-main. Berapa banyak waktu yang sudah diluahkan, yang sudah diserahkan untuk bisa menuliskan kitab sepanjang itu, berisi bait-bait pujian untuk Nabi Muhammad 1000 bait. Habis selesai menuliskannya, beliau kemudian mikir, wah ini nggak ada nih karangan tentang Nabi Muhammad, pujian tentang Nabi Muhammad sampai sepanjang ini nih, 1000 bait. Wah ini kalau orang bacanya nih, pasti mereka akan terkagum-kagum. Jadi datang sebersit ujub di hati beliau, kemudian baru beliau bilang, astagfirullah, ternyata untuk ini saya menuliskannya. Ternyata hati saya ini belum benar-benar terdidik untuk bisa menuliskan sesuatu lillahi ta'ala.
Beliau kemudian mengambil korek api dan membakarnya. Beliau bilang, Nabi Muhammad tidak kurang pujian. Sepanjang zaman orang pasti akan selalu memuji Nabi Muhammad SAW. Apalah artinya tulisan yang saya tulis untuk memuji Nabi Muhammad SAW, akan tetapi membawa saya kepada perasaan ujub, riya, dan lain sebagainya yang justru akan menghancurkan amal ibadah saya. Beliau pun kemudian membakarnya sesudah menuliskannya 1000 bait, teman-teman saudaraku sekalian. Masya Allah. Jadi memang kenapa kitab-kitabnya ulama-ulama kita yang dulu-dulu itu begitu bermanfaat sampai di zaman sekarang. Teman-teman kalau mau baca silahkan baca kitab-kitabnya, misalnya Imam Al-Haddad ya, Abdullah Al-Haddad itu kan ada Adab Sulukil Murid, ada An-Nasaih Ad-Diniyah, semuanya jadi semacam vitamin-vitamin, multivitamin untuk ruh-ruh kita, untuk alam pikiran kita, membantu kita untuk mengatur pola pikir kita dalam kehidupan gitu. Nah itu ilmu-ilmu mereka, kitab-kitab mereka jadi obat buat umat nih sampai di zaman sekarang ini. Mereka bisa mendapatkan yang seperti itu karena bagusnya niat dan bersihnya hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kedua hal tersebut, insya Allah. Kita ketika belajar gitu ya, disertai dengan niat yang baik dan juga disertai dengan hati yang tulus. Hati yang tulus dan niat yang baik. Ini yang terus akan kita bawa menjadi siapapun kita. Kita harus punya kedua hal ini, teman-teman sekalian. Jadi ibu terhadap anak-anakmu, milikilah niat yang baik-baik kepada anak-anakmu tuh. Jangan niatnya saya urusin sekarang biar nanti kalau tua mereka ngurusin saya. Jangan. Itu namanya niatnya nggak lillahi ta'ala gitu kan. Niat yang benar-benar, niat yang baik-baik biar bisa jadi umatnya Nabi Muhammad yang soleh. Biar bisa jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah kalau dia perempuan gitu. Niat yang baik dalam mendidik anak-anakmu dan miliki hati yang tulus sama anak-anak gitu. Jangan punya tujuan-tujuan yang lain dan hatimu tuh mesti yang baik sama anak-anak gitu kan. Sama suami juga kayak gitu gitu. Jadi dalam kehidupan nih dua hal ini nih, ketulusan hati sama niat yang baik itu akan menjadi senjata untuk kemanfaatan apapun yang kamu kerjakan. Kamu mau jadi orang yang bermanfaat, milikilah keduanya. Niat yang baik dan juga hati yang tulus. Imam Ghazali kemudian menuliskan kitab Ayyuhal Walad ini sebagai jawaban atas surat muridnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Afifah, silahkan. Jazakillah khairan Ustazah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian dari Ustazah Halimah Al-Idrus mengenai kitab Ayyuhal Walad yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali. Sini udah ada beberapa pertanyaan Ustazah, mungkin apa Ustazah ada waktu untuk menjawab semuanya karena kayaknya banyak banget, atau saya buka Viva juga ya. Yang pertama. Ya, saya bacain yang pertama dari Mbak Dia. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya apakah Rasulullah juga sering menangis pada waktu sholat, karena saya juga sering tiba-tiba tanpa bisa dibendung menangis dalam sholat. Apakah itu dibolehkan? Terima kasih. Baik. Ya. Mengenai apakah Rasulullah sering menangis dalam sholat, sangat sering. Sangat sering sekali Nabi Muhammad SAW itu menangis dalam sholat beliau. Bahkan beliau itu seperti riwayat hadis Sahihul Bukhari ya, dikatakan bahwa ma min ayatir rahmah illa wasa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap kali membaca ayat rahmat, membaca ayat tentang surga, membaca ayat tentang ampunan, Nabi Muhammad akan berhenti untuk memintakan itu dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali lewat ada ayat-ayat tentang surga misalnya gitu, Nabi Muhammad tidak melanjutkan ayatnya, akan tapi beliau berdoa di selah-selah ayat tersebut. Gitu, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila kena ayat-ayat azab gitu, Nabi Muhammad berhenti dari membaca ayatnya tersebut untuk beliau berdoa, meminta kepada Allah agar menjauhkannya dari apa yang Allah sebutkan di ayat tersebut. Gitu ya. Misalnya Nabi Muhammad membaca tentang misalnya tentang ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nabi Muhammad akan meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hasibna hisaban yasira. Gitu kan? Tidak ada siapa yang ya'mal mithqala dzarratin, siapa yang melakukan sebiji dzarrah dari kebaikan, dia akan mendapatkan balasannya gitu. Harus mempertanggungjawabkannya, akan mendapatkan balasannya melihat amal tersebut gitu. Dan siapa yang berbuat keburukan,
dia akan mendapatkan balasan. Nabi akan berhenti untuk berdoa, ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah, ya Allah karuniakanlah segala kebaikan bagiku, seperti itu gitu. Dan Nabi Muhammad sering sekali sholat, kemudian air mata beliau berlinangan dan beliau menangis. Para ulama juga membahas ini di dalam fikih ya, bahwa kalau seseorang sholat dengan menangis itu boleh, dengan syarat kata mereka tidak sampai mengeluarkan suara isak-isak yang membuatnya jadi keluar dari jadi orang lihatnya nggak kayak orang lagi sholat gitu. Jadi kalau misalnya kayak isak-isaknya ini udah bukan kayak orang sholat gitu, kayak keluar dari ibadahnya itu sendiri gitu. Nah, itu yang sudah tidak lagi diperbolehkan dan sudah dapat membatalkan. Karena itu jadinya ada gerakan-gerakan atau ada keluar suara-suara yang membuat dia jadi keluar dari ibadah sholatnya tersebut begitu. Kalau misalnya cuma nangis sekedar keluar air mata atau kemudian kita kayak sesek gitu ya karena tangisan itu kayak gitu aja gitu, itu nggak jadi soal. Tapi kalau misalnya sampai yang wah itu bisa membatalkan gitu, maksud saya begitu. Jelas ya Afifah ya? Ya jelas insya Allah ya Mbak Dia. Oh ya Ustazah, tadi berarti kalau misalnya kita baca doa dari baca ayat gitu terus kita mau berdoa di dalam sholat berarti boleh ya? Boleh, Oh, asalkan bahasanya Al-Quran ya. Iya, bahasa Maksudnya dalam Al-Quran. bahasa Arab ya. Tapi kalau misalnya kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, Ya. cukup dalam hati aja. Oh ya, oke. Cukup dalam hati aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Eni. Bagaimana? Assalamualaikum Ustazah. Apakah dalam berguru kita harus mengambil khusus satu guru pribadi atau kita boleh berguru dengan jalan mengikuti majelis-majelis taklim? Iya. Jadi gini, itu tuh sama kayak orang tua ya, guru itu ya. Kita punya banyak orang-orang tua yang kita hormati, itu bagus. Kita punya banyak orang-orang tua yang bisa memberikan nasihat, bagus. Tapi orang tua kandung yang benar-benar membesarkan kita, yang benar-benar menuntun kita kepada, maksudnya yang memang kita jadi tanggung jawab dia dan dia kita mintain untuk mendidik kita gitu ya, membesarkan kita, itu kan hanya satu gitu. Jadi dalam hidup ini sebaiknya punya waliyan mursyida, punya seorang guru mursyid yang mendidik langkah demi langkah dalam kehidupan kita, itu sangat baik sekali. Selebihnya kita memiliki banyak guru sampai dengan 100, 200, 300 guru sekalipun, kalau misalnya bisa gitu ya, dengan kita menghadiri majelis-majelisnya, itu juga sesuatu hal yang sangat bagus. Artinya, kalau kamu misalnya biasa hadir-hadir di majelis-majelis yang lain, silakan. Kemudian kamu dengerin, mana nih yang paling sesuai dengan hati kamu, mana yang paling sesuai yang kamu rasa saya cocok dengan ustadz ini atau dengan guru ini, kemudian datanglah kepadanya dan jadikan dia sebagai penuntun dalam kehidupan kamu yang kalau ada apa-apa masalah, kamu bisa minta nasihat dari orang tersebut dan jangan dilanggar gitu. Gurukan dia, maksud saya gitu. Satu orang guru ini yang kamu pegang sebagai guru mursyid gitu dalam kehidupan kita. Itu kalau dapat ya. Karena memang persyaratannya juga banyak. Nanti di dalam kitab ini nih disampaikan persyaratan-persyaratan seseorang itu layak untuk disebut mursyid. Bukan asal guru ya. Kalau asal guru sih ya, ngajar siapapun, orang yang mengajar adalah guru gitu. Yang maksud saya adalah guru mursyid. Nah, ini kalau misalnya kamu berjumpa dengannya, nah itu pergurukan dia, jadikan dia sebagai gurumu gitu. Letakkan dia di posisi guru ini gitu. Yang tidak akan dilanggar gitu. Seperti saya misalnya, mohon maaf nih, kalau boleh berbagi sama teman-teman di sana ya. Saya punya guru mursyid satu orang, yaitu Al-Habib Umar bin Hafid gitu. Tapi saya juga punya banyak sekali guru-guru, lebih dari hitungan 20-30 guru gitu, yang saya jadikan sebagai guru-guru saya juga gitu, yang saya ambil nasihatnya, yang saya belajar ilmu darinya gitu, yang saya mintai juga nasihat. Tapi kalau misalnya guru yang Habib Umar bin Hafid ini, kalau Habib Umar bin Hafid bilang, kamu menikah, saya nikah gitu istilahnya, kalau misalnya seperti itu gitu kan ya, kamu harus pindah Halimah rumahnya gitu, ke Surabaya misalnya begitu, Halimah kamu harus pindah ke Berlin misalnya gitu. Saya harus pindah ke Berlin tuh. Kalau memang yang nyuruh adalah amin. Kalau memang yang nyuruh adalah guru saya Habib Umar ini gitu.
Oh iya, alhamdulillah. Mungkin apa namanya, kalau zaman sekarang kan mungkin kita nggak gampang juga ya Ustazah menemukan guru yang Ya, seperti betul. itu. Makanya kan saya bilang berulang tadi juga bahwa kalau kamu Berarti mendapat gitu. kalau Kalau dapat dapat atau kita harus mencari Ustazah? mencari boleh, meminta itu lebih khusus lagi ya. Minta sama Allah, minta sama Allah. Sebagaimana kita juga kan minta rezeki yang luas, minta ini, minta itu Iya, iya. gitu. Mintakan untuk dirimu, mintakan untuk anak-anakmu ya Allah. Karuniakan untuk anak-anak saya guru yang mampu membimbing kehidupan mereka ya Allah, sehingga mereka tidak tersesat jalan. Dan cukup menurut saya kepentingan memiliki guru ini ya, yang dapat membuat kita berada di jalan yang lurus adalah bahwa doa terbanyak yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, ketika kita minta jalan yang lurus, itu kita nggak minta, ya Allah jadikan saya orang yang sholatnya paling bagus, jadikan saya orang yang ibadahnya paling hebat. Enggak. Kita bilangnya itu siratal ladzina, jalannya orang-orang. Nah, itu kita minta agar kita ini bisa melangkahi jalan yang sudah ditempuh sama orang-orang soleh di depan-depan kita gitu. Makanya penting buat kita untuk minta ditunjukkan alladzina an'amallahu alaihim itu ya, alladzina an'amta alaihim gitu. Kita minta agar dikaruniai guru yang bisa membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, as-sirat al-mustaqim, itu jalan yang lurus di sisi Allah. Insya Allah. Baik, ini ada pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Apakah kita bisa juga meminta doa kepada orang yang non-muslim, karena tadi Ustazah juga menyebutkan minta doa kepada siapa saja? Ya, ya. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu min ikhwanikum, artinya adalah saudara sesama muslim, gitu kan? Nah, apakah boleh meminta doa kepada orang yang non-muslim? Tergantung. Mereka tuh kalau non-muslim mintanya sama siapa gitu. Kalau mereka berdoanya itu meminta kepada, mohon maaf misalnya gitu ya, mereka meminta kepada matahari misalnya. Karena mereka menyembah matahari gitu kan. Atau mereka memintanya kepada, mohon maaf, Nabi Isa misalnya gitu. Mereka memintanya kepada Nabi Isa gitu kan, Tuhan Yesus misalnya gitu kan ya. Nah itu kan berarti kan mereka meminta kepada seseorang atau kepada sesuatu yang tidak bisa mengijabah. Gitu. Itu masalahnya. Makanya Nabi Muhammad ketika menyebutkan itu, mintalah doa kepada saudaramu sesama muslim. Gitu kan? Sebab dia ketika minta kan mintanya kepada Allah. Gitu. Sementara kalau kita minta kepada non muslim, mungkin dia akan memintanya bukan kepada Allah, tapi kalau kita tahu misalnya Tuhannya Allah juga, misalnya orang Yahudi kan Tuhannya Allah juga ya. Misalnya orang Nasrani sebagian kan juga Tuhannya kan ke Allah. Gitu. Nah, kalau memang seperti itu gitu, mereka bertuhan Allah juga, silahkan aja minta kepada mereka doa gitu. Kalau menurut saya sih kalau terhadap orang non muslim lebih baik kita aja yang mendoakan mereka ya. Kita mintakan kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah, agar mereka diperkenankan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Oh ya Ustazah, maaf tadi ada pertanyaan yang kelewat satu. Bagaimana kita tahu ya dari Mbak Nofri, bagaimana kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Gak pernah tahu sayang, kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya kita harus selalu berada di antara dua sisi sayap ya. Kita harus jadi kayak burung yang berada di antara dua sayap gitu. Sayap roja sama sayap khauf. Khauf dan roja. Khauf artinya adalah takut. Takut ya Allah, nih jangan-jangan amal saya nih nggak diterima sama Allah. Tapi juga ada roja, ada harapan. Insya Allah, Allah Maha Dermawan, Allah menerima amal ibadah kita gitu. Jadi kita nggak bisa tahu amal ibadah kita diterima apa enggak di sisi Allah SWT, tapi kita bisa membaca pertandanya. Tanda bahwa seseorang amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT, ibadah itu membawa kepada ibadah. Taat itu melahirkan taat. Taat itu akan menarik taat. Jadi orang yang ibadahnya diterima, semakin hari dia akan semakin baik. Semakin hari dia akan semakin mudah mengerjakan kebaikan. Semakin hari dia akan semakin jauh dari mengerjakan dosa-dosa dan perbuatan maksiat. Itu salah satu ciri bahwa seseorang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga kegeeran ya. Saya kok kayaknya tambah hari tambah ahli taat nih saya.
Ini kayaknya menunjukkan bahwa saya ini adalah seorang ibadah yang udah terima, jangan kegeeran juga gitu. Tapi salah satu ciri seseorang itu ibadahnya diterima sama Allah memang jadi semakin baik, semakin mudah mengerjakan kebaikan dan semakin jauh dari mengerjakan dosa dan kemaksiatan. Kemudian salah satu cirinya lagi adalah hatinya menjadi semakin lunak. Karena orang kalau kalau amal ibadahnya diterima sama Allah, itu Allah akan turunkan sebagai gantinya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah itu ketika diterima sama Allah, Allah akan turunkan sebagai gantinya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya Allah itu turunnya ke hati. Dan hati kalau dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala, semakin besar, semakin banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, dengannya dia akan merahmati orang-orang di sekelilingnya. Jadi itu orang kalau amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan misalnya, amal ibadahnya diterima sama Allah, dia akan menjadi semakin lebih lembut kepada suaminya, semakin lebih sayang kepada anak-anaknya, semakin gak tegaan sama siapapun, semakin penuh kasih, semakin penuh sayang sama orang-orang di sekelilingnya. Salah satu pertanda bahwa hatinya telah diguyur rahmatnya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena amal ibadahnya yang telah diterima di sisi Allah. Begitu. Dan saya juga perhatikan, ulama-ulama yang masih muda-muda tuh biasanya jiwa-jiwa mereka iya, jiwanya jadi masih bergelora gitu kan ya, masih penuh semangat gitu. Tapi kalau udah tua-tua, itu kebanyakan rahmatnya yang lebih banyak muncul. Di antara para ulama-ulama kita merupakan pertanda bahwa amal mereka memang sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya jadi jauh lebih lembut kepada siapapun gitu. Nah, buat orang-orang yang rasanya sudah melakukan amal-amal ibadah tapi kok tambah hari tambah bisa murtad-murtadkan orang, musyrik-musyrikan orang, mengkafir-kafirkan orang gitu kan. Apalagi sampai ngebom sana, ngebom sini gitu kan, merasa sebagai orang yang berhak masuk surga sendirian. Itu justru merupakan pertandanya bahwa amal ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Sebab kalau amal ibadahnya diterima di sisi Allah, hatinya pasti akan jadi tambah lebih lembut. Ya, baik Ustazah, terima kasih. Tapi ini bukan berarti kalau kita misalnya harus sempurna gitu kan Ustazah. Maksudnya bukan berarti kita nggak bisa melakukan kesalahan gitu. Misalnya kadang ngerasa misalnya kita tuh suka melakukan dosa gitu, terus kita menyesal, terus jadi kita kadang-kadang suka ngerasa nih, kayaknya amal-amal kita selama ini kayaknya nggak keterima atau Enggak bisa gitu. Itu tadi yang saya bilang, harus selalu antara khauf sama roja gitu ya. Jangan sampai ditimpang di satu sisi. Kamu kalau timpang di satu sisi jatuh, kayak burung tuh, kalau timpang di satu sisi jatuh pasti gitu. Jadi kita harus selalu di antara kedua-duanya nih sama-sama seimbang, antara khaufnya seimbang, kita rasa takut, ini jangan-jangan ibadah saya nggak diterima sama Allah. Tapi juga harus selalu punya harapan, Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Gitu. Ya, benar. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ustazah, bagaimana tadi bunyi doa yang tadi Ustazah sampaikan, yang doa yang ini ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak diterima. Iya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Atau gini Afifah, nanti saya tuliskan, saya share di WhatsApp. Ya, itu kayaknya lebih enak, bisa dihafal buat semuanya nanti insya Allah ya. Dan tadi ada pertanyaan yang terakhir, tapi ini mungkin lebih detailnya di pertemuan berikutnya ya dari Teh Yani. Izin bertanya, bagaimana cara memilih guru yang baik yang bisa kita ikuti? Ya, karena sekarang banyak sekali ustadz di medsos. Ada di kitab ini ya. Ya. Itu ada di kitab ini tentang siapa saja orang yang pantas untuk dijadikan guru, katanya beliau, sehingga tidak semua orang ngaku-ngaku jadi guru gitu kan, jadi mursyid maksudnya ya. Guru yang mursyid yang dimaksud di sini, itu ada pembahasannya di kitab ini insya Allah. Nanti kita akan di pertemuan selanjutnya ya Ustazah ya, lebih detail insya Allah. Baik, kalau gitu mungkin bisa kita tutup dengan doa, insya Allah. Ustazah berkenan untuk memimpin doanya untuk kita semua. Kita baca suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan dari ilmu kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak hanya menjadi seseorang yang mudah mempelajari ilmu akan tetapi tidak mudah untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Semoga apa yang baru saja kita dengar membuat kita menjadi selangkah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selangkah lebih dekat dengan jalan menuju keridhoannya, selangkah lebih dekat menuju surganya insyaallah.
Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus membimbing kita selagi kita ada di atas muka bumi ini, sehingga kita menjadi hamba-hambanya ketika kita berada dalam alam kubur, sehingga kita mendapatkan kasih sayangnya dimanapun saja kita berada. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. الرحيم مالك يوم Iyyaka الدين na'budu wa iyyaka إياك nasta'in. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Siratal ladzina المستقيم an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan kajian pertemuan pertama dari kitab Ayyuhal Walad. Insya Allah di bulan depan di minggu kedua kita akan lanjutkan kajian kitab ini. Untuk penutup, insya Allah kita akan membaca doa penutup majelis. Sebentar saya share. Ya, bersama-sama udah. Minggu pertama aja ya Afifah ya. Soalnya minggu keduanya itu tanggal 14. Pertama tanggal 7. Mungkin lebih enak tanggal 7-nya aja ya. Tanggal 7 Februari berarti ya? Februari. Jadi kita masih akan 3 minggu lagi nggak ketemu. Terus di minggu keempatnya kita ketemu lagi. Oh gitu. Oke, ya. Tanggal 7 Februari insya Allah nanti dicatat. Insya Allah. Ya. Oke. Berarti kita ketemu lagi 3 minggu lagi ya? Oke, ya udah bismillah. Kita baca doa. 4. Oke. Iya. Nanti di-share di grup ya, di grup yang ada KMIB dan grup-grup lainnya insya Allah. Ya bismillah, kita akan baca doa penutup majelis. Udah muncul ya di layarnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكن ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya kira sudah bisa ditutup. Saya minta maaf atas segala kekurangannya dan insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama semuanya. Maaf ya tidak bisa menyapa satu-satu. Mudah-mudahan ininya semuanya nyampe ya. Insya Allah doanya buat kita semua. Insya Allah. Yuk mari pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak.